Baik, dan Ibu, sambil menunggu mungkin orang-orang yang belum hadir karena hari sudah semakin siang juga. Acara akan sama-sama kita mulai. Dan maaf pada anak-anakku yang soleh, duduk dulu yang penting ya, karena ayah bunda akan mengikuti kegiatan. Ya, duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-qawli amma ba'du. Yang berhormat Bapak Ketua Yayasan Al-Fatah Bekasi, Bapak Dr. Andes Rashid yang dari MSI CPS yang hari ini berhalangan hadir. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala SDIT Al-Fatah, Bapak Khairuddin SPDI. Yang sama-sama kita hormati Bapak Eri Dirianto, Magister Psikolog yang hadir di tengah-tengah kita, yang akan hadir sebagai narasumber pada kesempatan pagi hari ini, serta ayah dan bunda, wali murid, siswa dan siswi kelas 1 SDIT Al-Fatah Bekasi, yang mudah-mudahan kita semuanya dapat bermanfaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya mengucapkan jazakumullah khairan katsiran pada para ayah dan bunda yang telah hadir memenuhi undangan yang kami sampaikan. Di pertemuan kali ini kita akan sama-sama mengikuti seminar parenting yang diadakan oleh manajemen SDIT Al-Fatah. Salawat dan salam terlimpah dan tercurahkan kepada Nabi Muhammad, Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta keluarga, para sahabat dan santri pada berikutnya. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah di dalam melaksanakan segala sunnah-sunnah beliau. Ayah dan bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari saja kegiatan di pagi hari ini kita buka dengan sama-sama baca memulai surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan apa yang akan dilaksanakan senantiasa diberikan kemudahan dan kelancaran pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah ala hadiniya wa ala kulli yadin salihah. Al-Fatihah. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala SDIT Al-Fatah, Bapak Khairuddin SPDI. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati pembicara kita pada hari ini, yaitu Bapak Eri Widianto, Magister Psikolog, yang sama-sama kita hormati juga Bapak Ketua Yayasan Al-Fatah Bekasi, Bapak Dr. Andes Rashid dari MSI, para wakil kepala sekolah, ada Pak Saiful Anwar. Biasanya anak-anak manggil Pak Saiful Anwar itu Pasha, jadi ambil depannya aja.
ada juga Ian yang ada di depan, ada Pak Hati, ini guru komputer. Jadi Bapak Ibu kalau kalian ada komputer kelas 1 ya? Pak Hati. Juga para guru kelas 1 ada di samping dan di luar. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat dan anugerah Allah berikan kepada kita semua. Dengan anugerah dari Allah, alhamdulillah saya senang sekali bisa berkumpul bersama Ayah Bunda di sini. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di sini membawa kita juga nanti berkumpul di surga. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, Ayah Bunda yang kami hormati, kegiatan ini merupakan kegiatan rutin dan insya Allah ke depan akan kita terus rutinkan. Jadi setiap ambil rapot harus ada oleh-oleh, bukan sekedar oleh-oleh nilai-nilai di atas kertas, tetapi oleh-oleh yang bisa memberikan pencerahan dalam membimbing anak-anak kita. Baik Ayah Bunda, saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas kehadirannya pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah meridhai kita semua. Dan jangan lupa, karena kita umatnya Nabi Muhammad SAW, kita selalulah banyak membaca shalawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ayah Bunda, anak-anak kita kelas 1 tahun pelajaran ini sudah tidak terasa ya, sudah 3 bulan belajar bersama kami di sekolah. Tentu banyak cerita, banyak kesan, banyak ada suka, ada duka. Kok di sekolah Al-Fatah begini dan seterusnya. Ada juga yang menyenangkan, bisa main ke sana kemari, gurunya ramah-ramah, ada guru yang unik, ada guru yang lucu gitu ya. Ada yang macam-macam lah cerita anak-anak kita. Bapak Ibu, kalau anaknya cerita dengarkan. Yuk kita dengarkan anak-anak kita, jangan melulu kita ngasih instruksi. Capek udah di sekolah dapat instruksi dari gurunya, di rumah instruksinya banyak banget gitu ya. Karena anak-anak itu belajar enaknya dengan apa ya Bunda? Enak dengan main. Dengan apa lagi? Kalau anak-anak kita main belajar dengan mendengarkan, enak kan? Yang ada lupa apa yang didengar, ya kan? Kalau anak-anak kita belajar dengan melihat saja, ya mungkin dia ingat, dengan melihat dia ingat. Tapi apa yang paling baik, yaitu anak-anak belajar dengan melakukan. I do, I understand, gitu. Ibaratnya seperti itu. Jadi kalau anak melakukan suatu hal, maka anak akan memahami, mengerti dan paham, gitu ya. Jadi ya Bunda, nanti kalau melihat nilai raport anak-anaknya itu langsung tersenyum aja ya, walaupun nilainya di bawah ekspektasi kita gitu ya. Tersenyum aja ya, inilah anugerah gitu, inilah potret gitu ya. Karena kadang-kadang mohon maaf kan banyak orang tua itu yang nyalahin anak kamu malas belajar, nyalahin kamu main HP mulu. Padahal kitanya sendiri nggak nyontohin belajar, nggak main HP mulu gitu ya. Ya termasuk ini evaluasi juga buat para orang tua, termasuk saya juga sebagai orang tua kelas 1 juga ya. Baik Ayah Bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas kerjasamanya juga selama 3 bulan. Ayah Bunda sudah mengantar, menjemput, memberikan makan, memberikan support, memberikan segalanya untuk anak-anak kita. Namun perlu kita ingat, ayo kerjasama ini ajarkan anak-anak kita bukan menjadi orang yang dibantu, ya. Jadi kita ajarkan anak-anak ini untuk bisa melakukan sendiri, jangan selalu dibantu. Karena kalau anak dibantu terus kapan bisanya, gitu ya. Jadi kalau guru itu ngajarin, yaitu dengan melakukan, bukan dengan cara dibantu. Misalkan anak-anak belum bisa cebok pipis, gurunya pipisin gurunya nyebokin atau tidak? Tidak. Kalau yang nyebokin biasanya disebut bukan guru, tapi pembantu rumah tangga ya, gitu ya. Jadi guru itu tugasnya adalah ngajarin anak melakukan bisa cebok sendiri, misalkan itu salah satu contoh yang kecil. Atau makan, ya. Apakah anak makan harus disuapin terus? Kapan bisanya? Tetapi kita guru bersama-sama mengajak anak melakukan makan supaya bisa seperti itu ya barangkali. Kemudian
Selanjutnya ini bentuk kerjasama ini, alhamdulillah dalam pembinaan siswa anak-anak kita perlu. Bapak Ibu, di Al-Fatihah itu kan bukan belajar nulis aja ya, bukan belajar baca aja, tapi belajar juga ibadah, belajar soal ya anak-anak kalau pagi-pagi misalnya sama Pak Guru ya udah sholat apa belum gitu ya subuhnya. Nah kalau 1 2 ini Bapak Ibu kalau ditanya anak udah sholat subuh belum? Lupa dibangunin ibunya kesiangan gitu ya. Dan seterusnya anak-anak tuh jujur ada juga yang aku selalu sholat di masjid bersama ayah gitu ya, luar biasa mereka yang sudah terbiasa seperti itu. Dan ternyata anak-anak yang sholatnya bagus itu biasanya penampilan datang ke sekolahnya juga rapi ya, enggak lecek, mohon maaf kelihatan baru selesai mandi belum disisir dan seterusnya. Kelas 1 masih aman karena masih dibantu. Biasanya kelihatan kelas 3 leceknya kelihatan ya, bahkan mohon maaf gitu ya, rambutnya belum disisir, mukanya bekas sabunnya masih ada gitu ya. Ini ayo Bapak Ibu jangan kita rapi di kelas 1 saja, tapi bagaimana nanti di kelas 3, 4 anak bisa sendiri, itu yang paling penting ya. Tapi ini adalah sebuah proses gitu ya. Kemudian kerjasama yang kedua masalah komunikasi, Bapak Ibu, ini masalah komunikasi ini penting ya. Jadi jangan lupa kalau ada apa-apa komunikasi, jangan bertindak yang tidak membuat nyaman orang lain atau wali kelas. Jadi komunikasi aja dengan wali kelas kalau ada masalah, kalau ada hal-hal yang ingin disampaikan, komunikasi ini penting. Kalau ada wali kelasnya tidak komunikatif, lapor ke saya. Ya, kalau ada wali kelas yang tidak komunikatif, lapor ke saya nggak apa-apa, atau menghadap saya. Saya insya Allah selama masih ada di sekolah, saya selalu bersedia menerima yang Bunda ya. Jadi kalau ada masalah di sekolah, ngomong saja sama gurunya, gitu ya, ngomong sama gurunya, ya. Biasanya kan anak-anak suka ini dulu ya, suka senggol-senggolan, gitu ya. Ujung-ujungnya apa? Tadinya senggol-senggolan, kata-kataan, akhirnya berantem kan. Orang tuanya di rumah dapat laporannya pas baru pulang kerja lagi capek-capeknya, dapat laporan aku ditonjok sama temannya, padahal berantem sama tonjok gitu ya. Akhirnya apa? Langsung siapa yang nonjok kamu? Kamu ditelepon ibunya nonjok. Ibunya juga sama-sama pulang kerja rame ini, gitu ya. Ya jadi cukup ngobrol sama siapa? Para wali kelas ya, para wali kelas ngobrol yang enak gitu ya, dan jangan diusir dulu ya. Insya Allah kita semuanya berhusnuzon kepada para orang tua gitu ya. Kemudian kerjasama selanjutnya yaitu kerjasama administrasi ya. Ini Bapak Ibu nih kelas 1 nih alhamdulillah nih pembiayaan PPDB-nya lunas 100% sebelum anak masuk gitu ya. Cuma perlu diingat bahwa ada biaya bulanan gitu ya, SMP. Jadi mohon bisa dibayarkan. Ini saya maaf terlalu terang-terangan gitu ya. Jadi silakan setiap tanggal 10 atau maksimal tanggal 10 bisa ditunaikan gitu ya. Karena itu berkaitan dengan yayasan ya. Karena yayasan takutnya Pak Irfan ada izin kalau belum masuk SMP. Ya, jadi ayah bunda bisa sama-sama memahami bahwa ayo kita terus bekerjasama dengan sebaik-baiknya, karena kita sudah bersepakat bahwa kita menyekolahkan di sini untuk terus bersama-sama bekerja bersama mendidik anak-anak kita, bukan sekedar mendidik tentang ilmu pengetahuan saja, tetapi kita juga mendidik untuk ibadah dan adab. Dan itu yang sebenarnya lumayan berat buat kita semua ya, karena mohon maaf kadang-kadang kita pengen anaknya hebat tetapi kita tidak menjadi role model buat anak-anak kita ya. Kita lebih tuh lihat tetapi orang yang terdekat dengan kita, dengan anak-anak kita yaitu orang tua belum maksimal menjadi model buat anak-anaknya. Seperti itu barangkali ini juga PR buat kita semua, termasuk kami di sekolah dan juga kami sebagai orang tua juga. Itu saja Pak Eri. Nanti selanjutnya dari Pak Eri banyak hal yang disampaikan. Silakan, hari ini tidak terbatas, mau nanya berapa pertanyaan saja, yang penting jam 10 selesai gitu ya. Ya itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan.
Mohon maaf sekali lagi atas hal-hal yang kurang berkenan, dan kami pihak sekolah mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini adalah tadi sambutan yang telah disampaikan oleh Bapak Kepala SD Al-Fatah, Bapak Khairuddin S.K.D. Ya Bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segera saja kita bersama mengikuti seminar parenting yang akan disampaikan oleh Bapak Heri Widianto Manager Scholar. Yang kali ini kita akan menyampaikan kegiatan seminar parenting kita dengan tema membimbing anak menjadi pembelajar sejati. Pada Pak Heri Widianto kami persilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat kayaknya ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan nikmat dan rahmat-Nya sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bersilaturahmi ya, dalam rangka kegiatan parenting banget dari Pak Hidin gitu ya. Adapun yang saya mau ajak ayah bunda sekalian berdiskusi ya adalah terkait dengan hal-hal yang mungkin akrab dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Tapi karena namanya diskusi, saya berharap yang ngomong bukan saya aja ya. Jadi nanti ayah bunda sekalian silahkan kita diskusi. Perkenalkan diri, nama saya Eri Widianto, saya biasa dipanggil Eri. Sehari-hari saya praktek psikologi di Jakarta, di Cilandak. Tapi kalau Sabtu Ahad ya kadang ini ya kegiatan-kegiatan sharing atau misalnya ada yang membutuhkan biasanya di rumah gitu ya. Nah, bunda yang mau terkoneksi dengan saya lebih lanjut bisa di Instagram saya di Eri.Widianto dan seterusnya. Baik, ayah bunda, sekarang tadi Ustaz ini sudah nanya nih ya, anak-anak itu paling suka belajarnya dengan cara apa? Dengan cara apa ya bunda? Paling suka anak-anak itu diajak belajar dengan cara apa? Apakah diceramahin? Ya, oke. Apakah disuruh-suruh? Ya. Dengan cara apa dong? Dicontohin. Oke. Anak-anak suka nggak kalau diajak main? Suka. Kalau ayah bunda suka nggak? Nggak suka. Benar nggak suka. Kalau di rumah kayaknya suka komplain ya. Ayah, kapan mau kita jalan-jalan untuk main-main ke mana? Mall, misalnya gitu ya. Nah, sekarang nih kalau kita mau belajar supaya suasana hati kita enak, karena menurut penelitian informasi itu akan mudah diserap kalau kita dalam kondisi yang enjoy, yang menyenangkan. Nah, saya mau ajak kita brain gym dulu. Ada yang tahu brain gym? Brain gym tahu? Brain gym, brain apa brain? Otak. Kalau gym? Gym. Jadi apa? Iya, olahraga otak dulu ya. Oke, biar fokus, biar ilmunya insya Allah nyampe-nya maksimal, kita melakukan brain gym. Jadi begini ayah bunda, silakan angkat tangan kirinya. Oke, angkat tangan kirinya, terus taruh di paha kanan. Ya, nggak bingung kan ya kanan kiri ya? Kalau bingung harus belajar sama anaknya ya. Oke, sekarang tangan kiri taruh di paha kanan, digerakkan maju mundur di paha kanan. Tangan kiri, oke, sudah. Tangan kanannya angkat. Terus kemudian kelingkingnya dilekatkan dengan jempol. Oke. Terus kemudian telunjuk direkatkan dengan jari manis di belakang jari tengah. Nah, ayo bisa nggak ya? Ayo, berusaha. Anaknya kalau nggak bisa paksa. Ayo bundanya harus bisa. Berusaha. Sudah? Oke. Kalau sudah letakkan tangannya ini ya di dagunya. Silakan letaknya di dagunya. Oke. Letakkan di dagunya ya. Iya, ayah bunda dagunya pindah.
gampang nyontoh kan? Jadi kalau anaknya suka marah-marah, karena nyontoh orang tuanya boleh nggak? Kenyataannya lebih mudah nyontoh. Ayah bundanya aja paling mudah mencontoh. Ya. Tapi giliran anak menyontoh orang tuanya, diomelin. Berarti harus dirubah siapa? Ya. Terus apa lagi tadi? Kenapa banyaknya pindah dagunya ke sini? Nggak fokus. Anaknya kalau nggak fokus, diomelin nggak? Jadi ternyata fokus itu susah, Bu, Pak. Nggak semudah itu. Ya. Kita aja udah berusia segini aja susah banget untuk fokus ya. Tapi anaknya nggak fokus, diomelin. Nah, jadi jangan dikit-dikit ngomel. Nah, gimana supaya dikit-dikit nggak ngomel? Kita belajar, gitu ya. Nah, next. Sebelumnya saya mau tanya nih ayah bunda ya. Kita diskusi kan, kita mulai diskusi. Apa yang akan Anda lakukan? Jadi saya akan kasih satu situasi. Saya minta ayah bunda boleh angkat tangan, kasih pendapat. Kira-kira ayah bunda mau melakukan apa? Gitu ya. Ayo, next. Anak belum bisa membaca. Ayo, ada yang mau sharing? Kalau anak kelas 1 nih ya, terus kita tahu nih ternyata udah terima rapot belum bisa baca. Ayo, apa yang akan Anda lakukan? Ada yang mau sharing? Ayah bunda? Ayo. Kalau anak, ada anaknya belum bisa baca nggak? Boleh angkat tangan. Yang anaknya merasa belum bisa baca. Ada? Belum bisa ya Pak? Oke, apa yang akan Bapak lakukan Pak? Ngajarin anak, ngajarinnya gimana Pak? Ngajarin baca, meja, oke. Perlu marah-marah nggak? Nggak perlu. Perlu panik nggak Pak? Kalau anaknya belum bisa baca? Perlu dilesin bimba apa yang itu? Gimana Pak? Kalau tadinya mau tapi belum jadi, kenapa Pak? Apanya? Oh, bimbanya sudah full. Oke. Cari bimba lain Pak. Promo nih. Oke. Ada lagi punya pendapat? Jadi diajarin. Oke. Kalau selain diajarin pakai marah-marah nggak? Nggak perlu pakai marah-marah. Perlu pakai bimba atau les itu nggak? Perlu. Perlu. Kalau anaknya nggak mau? Nggak usah. Ngomong di sini nggak usah, di rumah dipaksa. Oke. Harus nggak bimba itu? Harus nggak? Nggak harus ya. Jadi peraturan pemerintah terbaru ada yang namanya 6 atau 7 fondasi ya. Jadi transisi sekolah dari TK ke sekolah dasar itu harus dilakukan secara menyenangkan. Maksudnya apa? Artinya antara persiapan di TK dengan di SD kelas 1 sebenarnya kurang lebih sama. Apanya nyiapin fondasinya. Jadi kalau kelas 1 putra putri ayah bunda belum bisa baca, gak usah lagi, tenang aja dulu, ya. Konsul sama gurunya. Bu, ini anak saya belum bisa baca, kira-kira gimana sama gurunya, ya? Karena apa? Karena lagi transisi. Jadi kalau kelas 1 belum bisa baca, belum bisa menghitung, itu masih ditolerir. Kenapa? Karena masih transisi. Kapan kita mulai khawatir ketika putra putri kita belum bisa baca? Kapan kira-kira? Kapan? Kelas 2 boleh ya. Kelas 2 kita mulai agak khawatir. Apalagi kalau belum bisa bacanya itu belum kenal huruf ya. Kelas 2 belum kenal huruf, mulai agak khawatir. Ada apa kan gitu ya. Nah, bisa konsultasi ke gurunya. Kalau gurunya rekomen, kayaknya perlu dilakukan pemeriksaan psikologi misalnya ke ahlinya, silakan gitu ya. Tapi kalau kelas 1 belum bisa baca nggak apa-apa, tenang aja dulu ya, percayakan dulu sama gurunya. Kenapa? Karena membaca itu butuh kesiapan. Tidak perlu terlalu buru-buru juga. Kadang-kadang ada orang tua yang umur 4 tahun, umur 3 tahun udah ngelesin baca. Bimba. Bisa baca nggak anaknya? Bisa. Cuma efeknya apa? Ketika anaknya belum siap, nanti yang terjadi adalah hal-hal yang lain. Contohnya apa?
disleksia gitu. Karena membaca itu ya butuh paham kiri kanan atas bawah. Tapi kalau kemudian anaknya belum siap langsung diajarin baca, jangan salahkan anak kalau dia belum bisa bedain antara P dengan B, D dengan B dan seterusnya. Gitu ya. Oke, next. Apa yang akan Anda lakukan kalau anak Anda mengadu, dipukul atau bertengkar dengan temannya? Kira-kira apa ya? Dengerin. Apa yang dengerin, Bu? Ceritanya. Dilihat dulu. Iya, Bu, tadi aku dipukul sama teman aku. Ya, aku lagi diem aja terus dipukul. Kira-kira Bunda terus akan apa? Marah. Terus apa lagi? Selain itu apa? Dijambak nggak? Salah ya. Provokator nanya. Oke. Terus apa kira-kira? Didengerin ceritanya, selain didengerin? Diperiksa badannya. Oke. Ada luka nggak? Ternyata nggak ada luka. Terus apa? Tanya guru. Oke. Tanya guru. Tanya gurunya nih, tanya wali kelasnya. Bu, apa benar tadi anak saya cerita? Nanyanya perlu ngegas nggak? Nggak perlu ya. Ini nggak perlu. Bu, nih Bu, anak saya cerita dulu. Kalau nanya, maaf Bu, saya mau tanya. Tadi anak saya cerita, anaknya dipukul sama temannya. Apa benar Bu? Apa Ibu tahu? Ya, jadi tanya sama guru. Gurunya jelasin misalnya, oh iya benar Bu, tadi rebutan mainan atau rebutan buku, jadi berantem antara si A dengan si B. Terus gimana Bu? Kalau kayak gitu gimana? Udah dapat penjelasan dari guru, terus gimana? Perlu ngomongin nggak tuh? Oh boleh nggak saya minta nomor telepon si ibunya si B? Perlu nggak? Nggak bisa. Kenapa? Kita tahu dulu aja masalahnya sampai mana sama wali kelasnya kan? Tanya wali kelasnya, oh terus gimana Bu? Udah diselesaikan dengan baik, bla bla bla, itu udah main bagus. Kalau seandainya enggak, belum selesai, apa yang perlu dilakukan? Nah, tadi seperti kata Pak ini, koordinasi lagi sama wali kelasnya. Ya, untuk apa? Untuk menyelesaikan masalahnya. Ya, jadi tetap ada peran sekolah. Karena masalah terjadi di sekolah, berarti ada peran sekolah yang juga harus ikut memediasi persoalannya. Gitu ya. Jadi kadang-kadang suka di beberapa sekolah, bukan di sini. Saya pernah ngisi di beberapa sekolah. Itu yang ribut awalnya anaknya, cuman persoalan rebutan mainan atau rebutan buku, gitu ya. Atau rebutan apalah itu pensil atau apalah. Terus ternyata masalahnya berkembang. Bukan hanya anaknya, orang tuanya ikutan ribut. Bukan hanya terjadi di kelas 1, ternyata lanjut sampai kelas 6. Jadi kalau ketemunya ibunya sama ibunya itu cuek-cuekan. Iya, sehari rebutan mainan pensil sama dia. Nggak akur sampai kelas 6. Bayangin ibu, musuhnya sampai 4 tahun cuma gara-gara anaknya rebutan pensil pada mana? Udah main bareng, ada mana-mana bareng. Kan agak nggak enak ya. Nah, oke. Next, Kak. Apa yang akan dilakukan? Anak Anda pulang sekolah ngadu dimarahi oleh guru. Kira-kira apa nih? Iya, aku dimarahi sama guru. Aku lalu di sekolah. Kira-kira apa? Apa yang akan dilakukan? Telepon balik gurunya, marahin gurunya. Buat guys kayak gini ya. Anak sekarang kalau saya ngomong begini bilangnya lunasi. Zaman dulu tuh saya pernah saya ditempelin guru. Ada nggak yang pernah ditempelin guru bapak? Nggak pernah ya? Ada kan? Saya ditempelin benar pak gara-gara apa? Saya salah koreksi. Jadi biasa zaman dulu kalau ujian ya, terus kemudian kan kita suruh pak koreksi bareng-bareng ditukar gitu kan ya. Terus saya salah koreksi, saya ditempelin guru. Masih ingat ya namanya? Mukanya juga masih ingat ya Pak saya. Pengalaman Bu, gak terlupakan. Terus apa yang dilakukan orang tua saya? Gak ngelakuin apa-apa tuh. Ya udah, saya pun juga nggak cerita. Ya udah, lewat begitu saja dan sekarang saya sampai di sini pun itu nggak ngaruh apa-apa gitu. Selain saya masih ingat mukanya,
minta pendapat sosial, nanti minta jelek statusnya, kan gitu ya. Jadi apa-apa sekarang tuh kayaknya rame gitu. Anak pulang nangis, wow, ada apa ini? Segala macam. Terus kemudian dimarahin gurunya, karena banyak yang berita-berita ya, dimarahin gurunya, orang tuanya nuntut. Jadi agak bingung ya, kita mau mendidik itu dengan cara seperti apa nih sekarang, kan gitu ya. Oke, next. Nah, jadi hari ini kita akan diskusi tentang mengasah kemandirian anak agar menjadi pembelajar sejati. Ini kan anak-anak kelas 1 ini ya. Maka yang paling penting untuk dibentuk adalah kemandiriannya. Oke. Apa itu mandiri? Mandiri itu apa? Mandiri itu nama bagus saya BCA. No, bukan itu. Mandiri itu apa? Mandi sendiri. Apa lagi? Mandiri itu apa? Ayah bunda. Oke, next Kak. Nah, kemampuan untuk mengatur dirinya sendiri dan tidak tergantung pada orang lain. Ya, kemampuan untuk mengatur dirinya sendiri dan tidak tergantung pada orang lain. Next. Nah, bentuk kemandirian itu bisa macam-macam ayah bunda. Ya, bisa dalam bentuk mau bertindak sendiri. Ya. Bangun tidur sendiri, mandi sendiri. Wah, saya yakin orang tua senang banget. Gagal-gagal hati banget ya dulu ya. Oh, bukan hari itu. Ayo bangun, nah, anak yang mandiri bisa bangun sendiri, makan sendiri, pakai baju sendiri, semua kita nggak repot. Ya. Bisa memecahkan masalah sendiri, menyampaikan pendapat sendiri, kemampuan bantu diri sehari-hari juga bisa lakukan sendiri. Ya. Makanya kalau ayah bunda ingat waktu awal masuk di SDI Kalpatan, diwawancara nggak ya bunda? Pertanyaannya apa? Yang masih ingat? Nah, udah bisa cebok sendiri belum gitu ya? Kenapa masalah cebok nanyain penting amat? Kenapa? Karena itu salah satu indikator, salah satu ya, bukan hanya itu, tapi salah satu indikator bahwa anak sudah bisa mandiri. Jadi kalau ini ayah bunda, saya mau cerita, pemerintah itu membuat, saya nggak tahu belum, tapi peraturannya, saya terakhir membuat peraturan bahwa anak boleh masuk sekolah dasar itu ketika usianya 7 tahun minimal. Ya, sekarang masih segitu kan? Atau tidak? Masih kurang lebih ya. Kalaupun kurang itu biasanya di negeri ya, saya ngomong tempat negeri. Biasanya perlu disertakan hasil pemeriksaan psikologis. Kalau swasta sih saya 6 tahun kayaknya ya, udah bisa. Kalau kurang dari itu perlu ada hasil pemeriksaan psikologi. Karena beberapa waktu lalu tuh saya banyak ditelepon orang tua yang butuh laporan pengantar dari psikolog untuk bisa masuk ke sekolah. Ya. Yang dicek apa? Yang dicek adalah kematangan atau kesiapan sekolahnya. Yang mana salah satu elemen kematangan sekolah adalah kemandirian. Ya. Jadi, nah kalau buat guru yang paling mudah dilihat kemandirian soal apa? Ya, cebok atau berbersih setelah buang air. Jadi bisa jadi gini, kenapa pemerintah bikin usia 7 tahun? Karena asumsinya di usia 7 tahun rata-rata anak sudah matang, sudah siap sekolah. Ada nggak sih Pak yang 6 tahun sudah matang? Ada juga. Nah, cuma tidak semua orang, tidak semua anak. Makanya kadang butuh pemeriksaan psikologi kalau kurang dari 6 tahun, gitu ya. Nah, jadi kemandirian ini salah satu elemen untuk menunjukkan, melihat apakah anak sudah siap sekolah atau belum. Makanya kadang-kadang ada orang tua yang pengen buru-buru ya. Pak, anak saya padahal baru 1 bulan doang loh, dari 6 tahun jadi 5 tahun 11 bulan. Tapi susah banget mau masuk SD. Bukan persoalan susahnya ya, sudah siap atau belum. Kadang kita bilang nanti biar ini Pak, biar dia lulus sekolahnya muda. Tapi ujung-ujungnya obsesinya orang tua. Nanti giliran lulus SD-nya muda, mau masuk SMP jadinya susah karena kurang umur, masalah lagi. Ya kan? Nah, makanya jadi kalau saya mah ya, kalau boleh saran, saya selalu bilang sama orang tua gini, nggak usah buru-burunya kolahin gitu ya. Saya diomelin dari sama artinya maksud saya gini, kalau anaknya belum siap, belum matang, ya nggak usah buru-buru. Kenapa? Yang kasihan anaknya. Ya, yang kasihan anaknya.
Nah, gitu ya. Nah, kapan sih kemandirian itu mulai dibentuk? Sebenarnya secara umum kemandirian itu mulai dibentuk ketika usia anak 18 bulan. 18 bulan itu berarti 1 tahun 1 tahun setengah. Kok bisa datang dari mana Pak? Kan 1 tahun setengah kan masih makanannya mungkin masih disuapin. Coba perhatiin, anak usia 1 tahun setengah, ya biasanya apa yang dilakukan dia? Pengen melakukan segala sesuatu sendiri, benar nggak? Makan mau sendiri, berantakan kemana-mana, mandi pengen sendiri, padahal disiram cuma kepalanya doang atau badannya depannya doang gitu ya. Tapi justru disitulah anak sedang belajar melatih kemandiriannya. Nah kalau orang tuanya take over, nggak boleh jangan berantakan, aduh udah repot nih beresinnya, udah sih suapin aja, suapin. Udah disuapin pakai nonton YouTube pula. Anaknya dari semua repot orang tuanya. Anak saya kok udah usianya 2 tahun udah bisa ngomong. Apa yang dilakukan Bu di rumah? Ya ini sih Pak, biasalah nonton YouTube. Ya ini dia. Apalagi nonton apa? Soal besi. Ya dia mau gini doang. Ada omongannya. Lah ya benar. Itu kejadian kok ada klien. Dia datang konsultasi, anaknya umur 2 tahun atau 3 tahun gitu, belum bisa ngomong. Ditanya, Bu, kalau di rumah sama siapa? Ya sama mbaknya. Terus sama mbaknya ngapain? Kan saya kerja soalnya dong. Sama mbaknya nonton TV, apa ngapain nonton TV? Ya anaknya nggak bisa gini doang. Harusnya nggak ada suaranya. Nah, jadi dari usia 18 bulan sebenarnya anak sudah mulai belajar kemandirian. Persoalannya kita sebagai orang tua mau nggak memberikan kesempatan untuk itu, atau kita take over semua. Makanya kalau kata iklan salah satu sabun cuci kalau nggak kotor nggak belajar. Jadi biarkan anak mencoba sebenarnya. Ya repot sih, mungkin repot ya orang tuanya, ya harus beresin apa segala. Tapi sebenarnya itulah kesempatan anak untuk belajar. Oke, next. Manfaat kemandirian. Nah, kalau anak mandiri itu kenapa sih? Manfaatnya apa sih? Yang pertama, konsep dirinya positif, percaya diri. Jadi kalau ayah bunda melihat anaknya kok kayaknya nggak pede ya segala macam, coba dievaluasi deh. Bagaimana pendekatan kita ke anak kita selama ini? Apakah serba diservis? Apakah serba diambil alih? Nah, ketika kita serba ngambil alih, apalagi pakai pakai mengkritik, ada kemudian ini berantakan kamu nggak bisa, udah sini bunda aja. Pakai kritik kan? Udah ngambil alih pakai kritik, nggak pede tuh anak. Jadi kalau mau ngomong lihat kiri kanan, coba cek sama wali kelasnya, benar nggak anak saya gitu kan? Kalau mau ngomong, tanya siapa yang tadi pagi sholat subuh? Mau ngangkat tangannya dengan nengok kiri kanan dulu. Ada yang ngangkat atau enggak? Kalau nggak ada yang ngangkat, dia nggak mau ngangkat. Kalau ada yang ngangkat, baru dia ikutan. Itu apa? Pede. Ya. Kenapa? Karena itu tadi bisa jadi di rumah terlalu banyak di take over plus dikritik, sehingga anaknya konsep dirinya negatif. Ya. Nah, manfaat kemandirian yang kedua adalah membangun regulasi dan kontrol diri. Kalau anak mandiri itu sebenarnya ayah bunda nggak perlu repot, nggak perlu banyak instruksi. Adik nanti kamu ini ya ini nggak usah. Karena apa? Dia sudah bisa mengatur dirinya sendiri. Ya. Terus mendorong anak berprestasi. Jadi kalau udah mandiri, insya Allah akan mudah untuk dia berprestasi. Ya, karena apa? Dorongannya dari dalam, bukan dari luar. Nah, kalau dia sudah bisa mendapatkan manfaat mandiri, maka dia akan bisa menjadi seorang pembelajar yang sejati. Ya, next. Nah, belajar berarti proses perubahan yang relatif menetap dan terjadi pada aspek kognitif, afektif maupun perilaku. Jadi gini, ayah bunda, kapan seorang anak itu belajar adalah ketika ada perubahan. Kognitif berarti dari yang tidak tahu jadi tahu. Afektif dari yang tadinya mungkin nggak peka jadi peka gitu ya. Perilaku dari yang tadinya tidak rajin jadi rajin. Nah, kalau itu terjadi berarti ada proses belajar. Kalau tiap hari, tiap pagi bunda, adik bangun udah mau jam 7. Setiap hari anaknya belajar berarti apa enggak? Belajar kan? Tidak. Kalau anaknya belajar harusnya sekarang mudah begitu, besok bunda nggak perlu begitu. Ada perubahan perilaku berarti kan? Tapi kalau tiap hari bunda lakukan itu dan itu lagi, berarti anaknya belajar nggak? Berarti harus berubah apa ini? Yang harus berubah apa?
dalam melakukan pendekatan ke anaknya, ya. Atau misalnya anaknya main handphone, nggak berhenti. Sekarang dimarahin, adik, nggak boleh main handphone. Besok main handphone lagi, diomelin lagi. Besoknya diomelin lagi, berubah nggak perilakunya? Berarti belajar nggak? Nah, berarti ada yang perlu dikoreksi dari cara kita melakukan pembelajaran ke anak-anak kita, gitu ya. Jadi karena kalau proses pembelajaran itu terjadi kalau ada perubahan. Makanya kalau guru biasanya ada ujian tengah semester, ada ulangan harian, ada apa? Untuk apa? Untuk melihat apakah proses pembelajarannya terjadi. Jadi nanti kalau ayah bunda kalian rapor Ananda, nggak usah ngomel-ngomel ya. Kalau hasilnya sesuai SP, itu adalah bahan evaluasi. Oh, berarti anaknya belum cukup belajar. Gak usah diomelin juga anaknya. Berarti apa? Ke depan apa yang harus saya perbaiki? Ya, karena rapor itu adalah hasil evaluasi proses belajar. Kalau kemarin misalnya, ini baru pertama berarti ya? Pertama ya Pak? Misalnya sekarang dapat nilainya 6 atau dapat nilainya 7. Nah, berarti target di rapor terima rapor berikutnya nilainya harus berapa? Itu menunjukkan bahwa ada proses pembelajaran. Tapi kalau tetap 7 atau di bawah 7 berarti ya belum belajar atau mungkin belajarnya kurang maksimal. Kan gitu. Itu yang kita evaluasi ya. Nah, pembelajar sejati itu mampu belajar dimanapun, kapanpun dan dari berbagai sumber dan sepanjang hayat. Jadi kalau anak kita menjadi pembelajar sejati, dia akan belajar dimanapun, kapanpun dan dari berbagai sumber. Jadi belajar itu bukan cuma di sekolah, ya, dari kehidupan pun dia bisa belajar. Nah, tergantung kita mau nggak menjadikan keseharian si Ananda menjadi sarana belajar. Kalau mindset kita, ayo belajar dong, adanya nanya, mau belajar gimana Bu? Dia baca bukunya. Nanti dia anaknya mikir, oh belajar itu berarti baca buku. Ya. Jadi kalau suatu ketika ibu bilang, ayo harus bisa belajar dari kesalahan. Kan belajar pakai buku, bukan dari kesalahan. Oh benar. Nah, jadi belajar itu bukan hanya sebatas yang di sekolah, tapi belajar dari semua yang dia jalani. Oke, next. Nah, tapi ya, namun yang terjadi apa? Nih, realitas saat ini orang tua sibuk kerja, akhirnya apa? Kedekatan dengan anak juga berkurang. Bahkan ada orang tua yang saya amati dari klien saya ya, yang karena orang tuanya sibuk kerja, akhirnya kompensasi ke anaknya tuh dalam bentuk yang berbeda. Apa? Misalnya anaknya mau apa aja dipenuhin. Udah aku mau ini dong, oh iya udah boleh. Kenapa? Karena merasa bersalah. Karena saya nggak bisa dekat sama anaknya, jadi semua yang dimauin anak dipenuhin. Ya, ada yang begitu. Terus kemudian kenyataan terjadi orang tua memberikan media teknologi untuk mengisi waktu anak, ya seperti komputer, smartphone, gadget dan sebagainya. Akhirnya apa? Anak jadi berpikir instan, ingin mencapai segala sesuatu serba cepat. Jadi memang gadget itu memudahkan ayah bunda. Ya, sisi positifnya memudahkan. Kalau dulu kita kalau mau naik ojek, kudu jalan ke pengkolan, kita ngawal ke ojeknya, bang mau nggak kesini berapa? 10.000, jangan mahal banget 5.000 aja. Sekarang nggak usah, cukup buka aplikasinya di handphone kita, ditekan, nggak usah pakai nawar-nawar, tinggal kasih promo, selesai. Kalau yang datang, kita sampai tujuan selesai. Ya, kalau sekarang gampang. Mau makan dulu harus jalan dulu ke warteg terdekat. Kalau sekarang tinggal klik, datang makan. Mau nyari apa aja kan? Yang masalahnya ada uangnya apa enggak? Nggak ada saldonya repot juga ya. Nah, akhirnya apa? Kondisi itu memudahkan, tapi di sisi lain buat anak-anak kita tuh jadinya berpikir instan. Semua tuh jadi kayaknya pengennya gampang, cepetan, pengennya buru-buru, pengennya tinggal ngobrol saat datang. Jadi nggak pengen susah-susah. Makanya kalau anak sekarang tuh disebutnya generasi strawberry. Apa mudah terluka ya? Kalau nggak dapat sesuatu yang diinginkan langsung terluka. Ya. Nah, ini dampak dari kita memberikan gitu. Karena selalu lucu juga ya. Yang ngasihnya orang tuanya, tapi giliran ada dampak dari gadgetnya orang tuanya ngasih. Gitu ya. Karena saya nggak terlalu menyarankan memberikan gadget anak itu terlalu dini. Ya. Jadi dilihat lagi lah. Terus cerita yang berikutnya adalah orang tua mempercayakan sepenuhnya pendidikan anak kepada guru, sekolah dan
lembaga lainnya. Akhirnya terjadi apa? Pendidikan anak itu terlalu ditekankan pada aspek yang sifatnya kognitif, ya. Afeksi dan perilaku kurang menjadi prioritas. Yang ditanya sama gurunya, kalau terima rapor mana? Bu, kira-kira anak saya ranking berapa? Udah jelas-jelas sama gurunya nggak ada ranking ya, tapi tetap ada kepo itu orang tuanya. Iya bu, aku tahu, saya tahu ini nilainya memang tidak ada ranking, tapi kira-kira ini kan bu pasti bisa dong rata-ratain dong, gitu ya. Ranking berapa bu? Tetap maksa gitu. Emang kalau udah tahu ranking berapa terus kenapa? Bangga gitu? Oh nilai juga nggak tahu ranking berapa gitu. Jadi kalau menurut saya sih nggak usah terlalu kognitif. Ini jadi bahan evaluasi aja. Oke, ini kan biasanya ada standar KKM-nya misalnya 75 apa 80. Anak saya ternyata baru 80. Oke, berarti ini harus diperbaiki. Fokus itu. Nggak usah membanding-bandingkan anak kita dengan anak orang lain. Ya, pabriknya beda. Ya, jadi jangan. Oke, yang berikutnya. Ada pihak ketiga yang membantu mengurus atau mengawasi anak, bisa jadi keluarga atau pengasuh. Akibatnya apa? Waktu anak lebih banyak dihabiskan bersama pihak ketiga sehingga peran pengasuhan beralih ke pihak ketiga. Bisa jadi babysitter atau mungkin mbaknya atau apa istilahnya ya. Atau kadang-kadang kakek nenek. Karena banyak sandwich ya, keluarga sandwich ya, sandwich family. Maksudnya apa? Dia tinggal kakek neneknya, di rumah itu ada bapak ibu, anak sama kakek nenek. Sandwich. Ada orang tua yang sudah kerja akhirnya ngurus pakai nenek. Nah, ini masalah baru nih. Kalau ada yang beda antara pola asuh pakai nenek dengan orang tua, PR pun nanti anaknya manipulatif. Saya banyak ketemu klien begitu ya. Jadi, aduh pak saya susah banget nih ngatur anak saya. Saya bilang saya tanya, saya sama siapa? Sama neneknya. Terus dia mungkin sama siapa sama neneknya itu aja. Iya nggak? Tinggalnya sehari-hari sama neneknya, lebih nurut sama neneknya. Orang tuanya nggak didengar, wajar nggak? Ya wajar. Apalagi kalau sama neneknya, setiap dia minta apa dipenuhi, dilindungi ya. Nggak boleh kamu gini-gini, jangan ya. Konflik, ya. Itu perlu ada yang diatur. Nah yang berikutnya, realitas saat ini orang tua berusaha mengambil alih tanggung jawab anak, tugas sekolah, tugas rumah dan sebagainya. Akhirnya apa? Anak tidak belajar tentang konsekuensi. Ini juga banyak nih, apalagi anak orang tua kelas 1. Tapi di luar sana sih ya, kalau cuma ada aman ya. Saya suka ngamatin, saya suka iseng ya bunda. Saya ini termasuk bapak-bapak yang pengen beribad ya. Jadi saya gabung di semua apa namanya PWMG ya, grup PWMG orang tua. Karena ibu masih doang, masih ada ribet ya. Mungkin kalau anak saya sekolah di sini, mungkin terus pada ngecek ini guru-gurunya ini. Ada Pak RT ini jangan-jangan. Nah, kenapa saya karena saya pengen tahu anak saya gimana gitu. Sebenarnya ada salah itu. Cuma saya jadi ada satu hal yang suka saya amati lagi adalah gini. Kalau anaknya dapat tugas, itu yang ribet tuh orang tuanya. Ngaku lagi bener ya. Bu, ini tadinya anaknya katanya tugas suruh bawa ini ya, iya. Wah, orang tuanya mengorganisir. Bu, ada nggak yang punya ini? Heboh. Yang dapat tugas anaknya, orang tuanya yang ribet orang tuanya. Ya, nah, padahal tugas itu tujuannya adalah salah satunya membantu kemandirian anak. Ya. Jadi saran saya jangan di take over. Biarkan anaknya merasakan. Kalau dia yang akhirnya lupa, dia yang ketinggalan, dia yang akhirnya ngerjain, nah dia akan belajar bahwa tuh kan aku dihukum. Nah, dia dihukum apa? Berarti kamu besok jangan lupa, kamu catat atau apa. Nah, itu proses pembelajaran. Ya, jadi jangan di take over sehingga nanti dia nggak belajar, gitu. Oke, next. Nah, dengan kondisi ini akhirnya minim peluang belajar untuk mandiri. Ya. Lanjut. Nah, apa sih yang mempengaruhi kemandirian? Yang pertama adalah kematangan anak. Nah, ini akan mempengaruhi kemandirian anak ya. Yang kedua adalah pola asuh orang tua dan yang ketiga adalah lingkungan. Kita bahas satu persatu. Oke, next. Perkembangan anak. Jadi secara umum, ayah muda, perkembangan anak itu dilihat dari 3 aspek. Ada fisiknya, kognitifnya, psikososial. Makanya kalau ketika masuk sekolah nih, kita akan lihat nih, perkembangannya gimana. Ya, kalau psikolog biasanya akan lihat gitu. Karena ini perkembangan itu mempengaruhi kemandirian juga.
Maaf, ada anak-anak yang memang kondisinya misalnya berkebutuhan khusus, misalnya taraf kecerdasannya sangat jauh di bawah rata-rata. Otomatis kemandiriannya dia akan berbeda dengan kemandirian anak-anak yang secara taraf kecerdasannya rata-rata. Karena apa? Karena kalau anak yang kecerdasannya jauh di bawah rata-rata, berarti secara kemampuan dia di bawah anak-anak seusianya, walaupun secara usia biologisnya sama. Jadi misalnya sama-sama kelas 1 sama-sama umurnya 6 tahun. Tapi kalau dia punya masalah di kemampuan berpikirnya, di perkembangan otaknya, maka kemampuan dia setara dengan anak umur misalnya 4 tahun. Jadi umurnya dia fisiknya 7 tahun atau 6 tahun, tapi secara kemampuan berpikirnya 4 tahun. Itu kita nggak bisa bedain, nggak bisa disama-samain ya, untuk dibandingin ya. Itu mempengaruhi. Jadi fisik, kognitif, psikososial itu mempengaruhi kemandirian seseorang. Jadi standar mandirinya jangan disamain, maksud saya gitu ya. Anak umur 5 tahun sama anak umur 11 tahun kemandiriannya beda, maksud saya gitu. Jadi jangan sama-sama, ayo dong, anak-anak muda harus bisa nyuci piring sendiri. Ya mungkin kalau yang 12 tahun harus lah. Tapi kalau 8 tahun mungkin nyuci piring tidak bisa. Tapi kalau harus misalnya harus bisa apa gitu ya, tuntutannya sama, jangan, beda, kemandirian bentuknya berbeda. Jadi ini yang mempengaruhi kemandirian ya, jadi perlu diperhatikan. Next, pola asuh. Nah ini juga akan mempengaruhi kemandirian. Jadi bagaimana pola asuh kan berkaitan dengan bagaimana cara kita mengasuh atau cara pendekatan kita ke anak kita yang diterapkan sehari-hari ya. Ada tipe yang otoriter. Otoriter itu maunya orang tua. Kamu harus begini ya nak, ya. Kamu nggak boleh begini ya. Kamu harusnya begini. Kamu harus dari A sampai Z. Nah, itu namanya otoriter. Ada pola asuh yang otoritatif atau demokrasi. Yaudah nah, kamu maunya gimana? Kalau dulu berharapnya begini, kamu maunya gimana? Nah, demokrasi. Ada juga yang uninvolved, tidak terlibat. Terserah deh, anaknya maunya gimana? Saya nggak mau atur, nggak mau ikutan. Yang penting sekolah saya bayarin, makan saya sediain, udah, saya nggak mau tahu. Nah, uninvolved, tidak terlibat. Ada juga yang indulgent atau permisif. Jadi apa maunya anak, jadi anaknya jadi bos. Kalau tadi otoriter orang tua yang jadi bos, kalau indulgent anaknya jadi bos. Maunya anak, aku mau ini bunda, oh iya boleh. Aku mau ini dong, oh iya, jadi maunya anak dipenuhi. Kira-kira yang bagus yang mana bu? Ayo bunda. Yang otoriter, demokrasi, yang uninvolved, tidak terlibat, atau yang permisif? Yang demokrasi. Demokratif ya? Ya, itu demokrasi ya. Jadi misalnya nih, Anandanya lagi main dekat sumur. Terus kita lihat, Dek, apakah kamu tahu apa yang efek terjadi kalau kamu main dekat sumur? Udah kecebur. Anaknya di dalam sumur kayaknya. Demokrasi kan gitu ya, diajak ngobrol. Ananda, apakah kamu tahu dampaknya kalau nanti kamu adek main dekat sumur itu apa? Ya aku tahu sih, nanti bisa kecebur. Oke. Kira-kira kalau misalnya kecebur, supaya jangan kecebur caranya gimana? Udah kecebur. Jadi bagus nggak demokrasi? Bagus nggak? Tidak selalu bagus. Ya. Kalau lagi anaknya udah dekat-dekat bahaya, pola asuh yang mana yang perlu diterapkan? Otoriter, jangan ragu-ragu ya bunda. Jadi kalau anaknya udah dekat bahaya, otoriter lah. Adik sini jangan dekat situ. Itu bahaya tau nggak sih? Nggak usah pakai diskusi orang yang bersumber pakai diskusi. Puncak kan gitu ya. Jadi otoriter artinya kalau udah berhubungan situasi yang genting, bahaya, boleh otoriter. Tapi kalau ada situasi yang sebenarnya anak boleh berkreasi, jangan pakai otoriter. Anaknya lagi gambar tugas sekolah SBK. Adek, kamu kok bikin pengandarannya begitu sih? Oh, gunung itu ya, berdua, sawahnya, ngatur main. Itu teman kita gitu ya. Tapi anaknya bikin awan warnanya itu diomelin. Kamu awan itu warnanya hitam itu, awan itu biar deh. Suka. Nah kalau lagi gambar anak kira-kira pola asuh mana nih? Yang sebaiknya diterapkan, yang bisa info, bisa permisi, ya, nggak usah ikut-ikutan, kita cukup, bagus. Kalau Fatino Sidin kan itu gitu ya, ada zamannya Fatino Sidin nggak sih? Saya tahu tua ya, jadi gitu ya,
Ya ini gambar dari adik ini. Bagus. Semua bagus. Walaupun kita punya apaan sih bagus. Ya tapi bagus supaya anaknya pede. Ya, jadi nggak usah gambar komplain. Ya. Nah, jadi kita next. Jadi intinya kalau kita ngomongin pola asuh, maka semua pola asuh itu bisa diterapkan, tapi tergantung situasinya, ya kondisinya tepat atau tidak. Kapan kita harus pakai otoriter, kapan kita harus pakai demokrasi, kapan kita harus pakai permisif, kapan kita harus pakai uninformed yang terlibat, gitu ya. Jadi jangan anaknya sebenarnya sah-sah aja melakukan, tapi kita pakai otoriter, atau misalnya dalam situasi yang genting kita justru malah pakai demokrasi atau malah uninformed sama sekali, nanti bahaya, ya. Jadi kita sesuaikan peletakannya sesuai dengan kondisi dan situasi. Ya, next. Lingkungan. Jadi tadi salah satu yang mempengaruhi kemandirian adalah lingkungan. Nah, bicara tentang lingkungan, yang pertama adalah kesempatan. Ananda atau anak-anak kita itu punya nggak kesempatan untuk dia bisa mandiri? Kalau semuanya di take over dari bangun tidur sampai tidur lagi kita yang ngambil alih, ada nggak kesempatan dia mandiri? Ada. Benar nih, ayo muda. Ada nggak kesempatannya kalau kita ambil alih semua kegiatan dia dari pagi, dari bangun tidur sampai tidur lagi? Ada nggak kesempatan dia untuk mandiri? Ada. Benar ya? Sekolah. Ada di sekolah. Kalau di rumah nggak ada berarti ya? Berarti mulai besok, ya, kalau anaknya makan jangan ngambil sendiri, jangan diambilin. Kadang emaknya ini suka rebel. Dek, makan ya, gue ambilin. Dilarang dia diambilin, nggak habis, ngomong bundanya juga. Gimana sih? Kok nggak dihabisin? Kan disuruh makan. Yang nyuruh bunda, yang ambilin bunda, yang dilarang nggak habis, emaknya yang ngomel. Lah, biarin anaknya ngambil sendiri dan makan ketika lapar. Kan saya benar ya kalau ada urusan kan makanlah ketika lapar dan kemudian sebelum kenyang. Maksudnya apa? Biar setiap anak itu ukur punya apa ya? Punya kepekaan terhadap dirinya sendiri. Kapan saya lapar dan kapan saya harus makan. Dan ketika makan berapa banyak saya makannya. Kadang-kadang ada anak yang makan banyak nggak habis. Kenapa? Jangkar. Jadi di sekolah nih kadang makan lagi buka puasa bareng, hampir nasi banyak, nggak habis ya. Kenapa ini bisa terjadi? Karena di rumah nggak dibiasain dia nakar sendiri. Dia nggak tahu takaran buat tampilnya seberapa banyak. Jadi mulai sekarang ajarkan anak untuk mandiri dari hal-hal yang sederhana. Pakai baju diambilin. Dek, kita mau pergi nih, kamu pakai baju ya, yang ambil sendiri. Bila keluar emaknya yang marah-marah, kenapa? Atau teman-teman bawa ke kota. Gak matching itu. Padahal nanti bilang, apa-apa mau hidup kan aku. Ya benar juga ya. Nah jadi apa namanya? Kadang-kadang kita gitu ya, jadi tidak memberikan kesempatan untuk ruang dan kesempatan untuk anak bisa mandiri. Ya. Lanjut, fasilitas. Belum kak sebelumnya. Nah, adanya alat bantu untuk mengajarkan perilaku mandiri. Jadi ya tadi saya bilang ya, kalau kita mengajarkan anak kita mandiri, fasilitasnya diberikan, kesempatannya diberikan. Ya, next. Nah, lingkungan memberikan kesempatan anak untuk berperilaku mandiri, misalnya dalam memutuskan sendiri. Dia mau makan apa, berapa banyak porsinya, biar dia ngambil sendiri. Dia mau pakai baju apa, biarin dia nyiapin sendiri. Ya, jadi jangan diambil alih. Terus gimana dong Pak? Mama tuh masih bisa alasannya. Pak, sementara kan saya harus kumpul sama ibu senang saya. Dia mau balik ke sekolah, nangis sebenarnya. Nah kalau biar gak lama gimana? Bangunnya di pagi, biar supaya waktunya panjang. Udah bangunnya siang, waktunya mepet, sarapannya lama, waduh, yang stres dulu. Ya, kurangi sifat dominan. Jadi jangan kita dominan terhadap anak. Biarkan anak kasih ruang buat anak untuk bertindak dan menyampaikan apa yang dia mau. Ya, dorong anak melakukan sendiri apa yang sudah dikuasai. Jadi kalau udah bisa mandi misalnya. Saya banyak kadang-kadang interview anak-anak orang tua yang mau anaknya mau masuk SD, saya tanya, ayah bunda untuk aktivitas rawat ini sudah bisa dilakukan sendiri? Oh sudah Pak. Cuma ya gitu ya, kalau mandi sih paling belum. Meski belum gimana? Nggak sih udah bisa sebenarnya Pak, tapi saya nggak percaya, usia Pak, benar nggak? Kayaknya dua anak mandi cuma di rumah sama ibunya.
repot banget ya. Jadi gimana caranya supaya kita bisa percaya anak kita mandinya bersih dan kita jadi nggak repot lagi? Caranya gimana? Diajarin mandinya. Ada yang bersih ya, padahal dia jauh. Ya buat si anak yang lihat cuma di depannya doang, gosok ini, belakangnya nggak digosok. Ajarin waktu sekali. Bawa kaca ke kamar mandi. Nih dek, badan di kamu tuh bukan cuma di depan nih, bukan ande. Kalau anak-anak kan masih konkret ya, apalagi anak kelas 1. Ngeliatnya cuma yang dilihat aja, dia nggak tahu ada belakang nih, badan dalam belakang yang harus digosok juga. Ngajarin. Terus fasilitas yang digunakan memadai dan aman. Ya, misalnya kalau kita mengajar anak masak, khususnya anak TK ini misalnya, ya coba kasih fasilitasnya yang piringnya jangan piring beli. Oh iya Pak, saya mengajar anak saya mandiri, kasih piring beli, dia pecah, jatuh. Nanti kemarin anaknya lagi, gimana sih dia? Ibu mau ngajarin kamu mandiri seperti kata Pak Eri, kamu pecahin tuh kacanya, piringnya jangan pakai anaknya. Kita yang harusnya menyediakan, ya. Jadi buat anak-anak yang masih belajar makan, siapin tuh fasilitasnya. Next. Nah lingkungan yang diharapkan adalah, nah ini perlu diperhatikan juga ya bunda. Sayang versus memanjakan. Ini agak-agak saru sebenarnya. Agak-agak ini. Kadang kita landasannya sama. Sebenarnya saya ingin sayang kepada anak saya, tapi akhirnya jatuhnya memanjain. Pasti bedanya kan gitu ya. Pertama yang harus perhatikan adalah memenuhi kebutuhan anak itu tidak berarti memberikan semua yang anak minta. Itu yang perlu dipahami ayatnya. Jadi memenuhi kebutuhan anak bukan berarti memenuhi semua yang anak minta. Karena yang anak minta belum tentu dia butuh. Ya, nah itu yang perlu diperhatikan. Yang kedua, memberi perhatian pada anak tidak berarti melayani setiap permintaan anak. Jadi perhatian sama anak minta itu hal yang berbeda. Ya. Memberikan perhatian kepada anak bukan berarti melayani segala permintaan anak. Bu, ambil minum dong, ambil. Itu bukan perhatian menurut saya. Sementara anaknya bisa ambil sendiri. Kecuali anaknya sakit, kondisinya berbeda lah ya. Jadi kayak gitu. Memanjakan itu dapat menghambat perkembangan anak. Saya pernah punya klien ya ibu muda, mohon maaf nih. Umurnya udah 25 tahun, tapi ketika ditanya, kamu mau makan apa? Mie rebus atau mie goreng itu lama mikirnya, setengah jam. Rebus apa goreng ya? Rebus apa goreng ya? Susah. Itu hal yang sederhana. Padahal hidup itu penuh banyak pengambilan keputusan, benar nggak? Nanti SMP nih milih mau SMA atau SMK. Kalau SMK jurusan apa? Kalau SMA jurusan apa? Lulus SMA pilihan lagi lebih banyak. Mau kuliah, mau kerja, mau kuliah D1, mau kuliah D3, mau kuliah S1 atau mau nikah, pilihan juga. Kalau anak nggak disiapin dari dini untuk mandiri, termasuk ambil keputusan, dia akan pusing. Makanya saya nggak banyak. Ini saya bongkar aja ya bunda ya. Nih saat-saat lari saya tuh, kalau mau masuk sekolah. Yang kedua, kalau mau lulusan sekolah. Kenapa? Kalau mau masuk sekolah orang banyak yang pada obsesi. Maka usianya belum cukup, dia butuh surat pengantar dari psikolog untuk bisa masuk SD. Kalau pas ujian pas kelulusan sekolah apa? Mereka pada bingung mau kemana. Mau lulus SMA nanti mau kemana? Kuliah di mana segala macam. Datang tes bakal. Itu biasanya begitu. Ya. Kenapa? Karena mungkin belum cukup menyadari saya punya kemampuan ini. Karena selama ini apa? Sebuah otomatis ya, servis, dipenuhi dan sebagainya. Oke, next. Nah, bagaimana peran sekolah dalam hidup kemandirian? Pertama, sekolah adalah mitra dalam mendidik. Itu yang perlu dipahami ayat ini. Next. Tanggung jawab mendidik tetap di tangan orang tua. Ya, karena yang nanti Allah minta pertanggungjawabannya bukan sekolah, tapi orang tua. Jadi anak itu tanggung jawab kita sepenuhnya. Sekolah adalah mitra. Kalau mitra itu ibaratnya apa ya? Pihak yang kita minta bantuan, minta tolong. Ya bantuin ya, saya mendidik anak saya. Nggak minta bantuan. Tapi bukan kemudian, nih, mau dibantu nih, saya suruh bos deh ya. Kalau nanti anak saya kenapa-napa, gue komplain loh ya. Itu namanya menyerahkan sepenuhnya ke. Nah saat orang tua menjadikan sekolah sebagai mitra, maka percayakan pada sekolah. Ini penting banget. Kan tadi pagi bolak-balik ngingetin, ya.
Jadi kalau ayah bunda menjadikan Al-Fatah ini sebagai mitra dalam mendidik putra-putra ayah bunda, maka percaya. Kalau ayah bunda aja udah gak percaya sama mitra, gimana ya? Depannya kan pasti yang anak kita. Ibaratnya kalau kita mau dididik anak kan pasti kita dididik ke orang yang kita percaya kan. Nah, supaya kita percaya, kita cari informasi dulu sebelumnya. Dan ketika saya percaya, pasti ayah bunda sudah cari informasi tentang Al-Fatah, makanya mau nyekolah di sini. Dan ketika menjadikan mitra, maka percayakan pada sekolah. Jadi kalau ada masalah terkait dengan anak kita, yang dihubungi adalah sekolah. Tanya bukan dalam mata konfres, tapi kita tanya dulu, cari tahu kenapa begini. Jadi jangan apa ya? Kalau bahasa sekarang tuh cawe-cawe. Saya suka heran ini. Orang tuh udah nyekolahin anak di sekolah A ya, udah bayar. Tapi orang kita tetap mau ngatur. Kalau gitu kan jatuh sendiri di rumah ya. Ngapain di sekolah ya udah bayar, pakai ngatur juga ditanya kan repot, capek kita. Jadi percayakan sama sekolah, biarkan sekolah yang mengelola. Selebihnya tanggung jawab kita di rumah, peran kita apa di rumah, kita backup. Jadi bukan terbalik. Sekolah membackup yang kita nggak bisa dilakukan. Saya misalnya, saya tuh mohon maaf ya Bu, saya tuh udah lupa pelajaran-pelajaran soal anak saya itu yang pertama SMA. Kalau nanya fisika, mohon maaf itu saya udah lupa, udah ambil kemana-mana ya. Karena saya sudah bertanya-tanya kalau anak saya belajar dulu ya. Jika mobil bertabrakan dengan tembok, momentumnya segini, itu repot banget nih, mobil mah tabrakan udah pengen kan ya. Yang pasti bisa dihitung-hitung gitu. Itu saya, karena saya udah nggak menguasai. Nah, terus perannya kemana? Ya sekolah. Ya, saya percayakan sama sekolah lah. Nah, jadi sekolah adalah mitra kita dalam mendidik anak, bukan berarti kemudian kita mengalihkan tanggung jawab pendidik ke sekolah. Ya, tapi percaya sama sekolah ketika kita menjadikan sekolah itu. Nah, tips-tipsnya. Yang pertama, setiap anak tuh unik ayah bunda. Jadi jangan pernah ojo dibanding-banding ya. Ojo dibanding-banding. Jadi jangan dibanding-bandingin. Kakaknya sama adiknya dibanding-bandingin, apalagi anak kita sama anak tetangga. Produknya udah beda, pabriknya udah beda. Jadi jangan dibanding-bandingin. Ya, justru kalau saya percaya bahwa tugas kita sebagai orang tua justru adalah mencari apa sih keunikan anak kita. Ya, itu yang penting. Yang kedua, kenali kemampuan anak. Setiap anak memiliki kapasitas yang berbeda, itu jangan memperlakukan standar orang tua. Jadi orang tua anak satu kritis saya tuh benar kalau ngomongnya gini. Dulu tuh Abi tuh nggak punya handphone. Adu nasib. Jadi bahasa sekarang satu adu nasib. Ya. Jadi nggak usah banyak-banyak deh. Pasti bakal dijawabnya gitu adu nasib. Kadang kalau yang agak lebih frontal bilang lah, ya itu kan yang belum zamannya handphone. Ya iya kan kita suka banding-bandingin ya gitu ya. Udah tau zamannya beda kita banding-bandingin. Lu tuh udah tuh nggak pernah tuh main-main gadget kayak kamu gitu. Udah tuh mainnya galasin, dua saudara iya gitu. Kalau sekarang galasin dua saudara ada di dalam gadget. Ya. Jadi nggak usah dibanding-bandingkan, nggak usah pakai standar kita. Lihat anaknya kemampuannya gimana. Yang ketiga ya, kenali kebutuhan anak. Apa yang dimiliki orang tua belum tentu menjadi kebutuhan anak. Ini penting banget ya. Kita harus paham apa yang anak butuhkan, bukan yang kita butuhkan. Kadang tuh semua hidup anak itu tentang kita sih, sadar atau tidak ya. Milih sekolah maunya kita nggak pernah nanya sama anak kita. Mau makan maunya kita nggak pernah nanya anak kita maunya gimana. Jadi akhirnya kita nggak paham kebutuhan anak kita itu apa. Ya. Yang keempat, simulasi anak, simulasi. Jadi kembangkan berbagai aspek kemampuannya, pemahaman sosialnya, kemampuan sosialisasi, kreativitas itu biasa. Ya. Nanti ayah bunda ketika terima rapot, coba ayah bertanya sama guru, bukan hanya sekedar nilai. Nilainya kurang apa enggak? Coba sehari-hari nanti kalau di kelas bergaul sama teman-temannya gimana ya guru gitu ya. Kalau misalnya kerja sama temennya gimana? Itu menurut saya penting. Kenapa? Karena itu yang dipakai ketika hidup nanti di masyarakat. Kalau matematika nggak bisa gampang bu, tinggal les aja. Teman-teman yang nggak bisa juga nggak apa-apa, yang penting bisa untuk uang. Matematika juga nggak apa-apa, yang bisa untuk uang, selesai. Nah, terus apa? Tidak semata nilai akademik yang tadi saya bilang, fokuskan perhatian pada proses, tidak sekedar menolak hasil. Jadi prosesnya gimana? Nilai di rapot itu hasil, tapi kita lihat prosesnya. Oh kalau belum maksimal berarti ada yang perlu dibenahi. Nah itu fokusnya. Ya, next. Tips berikutnya adalah gunakan gaya pengasuhan sesuai dengan situasi yang tadi
Dan membentuk perilaku gunakan reward and konsekuensi. Jadi kalau kita membentuk perilaku ya Bunda, bisa pakai reward dan konsekuensi. Kalau kamu mau menampilkan perilaku ini, kamu nanti dapat ini. Kalau kamu begini, konsekuensinya ini, gitu ya. Terus tentang anak untuk mengatasi masalah sendiri. Kalau dia ngeluh terhadap situasi, Bunda ini susah banget sih pelajarannya ini tugasnya. Jangan langsung diambil alih. Coba deh, kamu bisanya bagian mana? Ayo coba kamu praktekin dulu. Tanpa lama kalau kayak gitu, ya iya harus sabar ya. Kadang-kadang nggak sabar orang tuanya ya. Jadi aja bantu dia selesaiin. Coba adek selesaiin ini dulu. Nanti Bunda bantuin yang ini. Oke. Nanti lama-lama dilepas anaknya selesaiin ini ya. Jadi biarkan. Ajarkan anak untuk menarik pelajaran dan pengalaman dari setiap situasi. Jangan ambil alih tanggung jawab anak. Nah, ini penting juga ya. Jadi kalau anak kesulitan jangan segera dibantu. Biar dia nyelesain dulu. Dia susah pakai sepatu, ayo kasih panduan aja. Dia coba itu gini. Tapi jangan diambil alih. Biar dia mencoba. Besok gak usah dikasih arahan, dia coba sendiri, gitu ya. Makan juga begitu, ya. Adek cobalah, ngambil sendiri. Coba yuk, udah temenin. Iya. Besok gak usah ditemenin, dia ngambil sendiri, ya. Lakukan kerjasama dengan berbagai pihak, misalnya guru, sekolah, teman anak dan sebagainya. Jadi kalau ada masalah, lakukan koordinasi, ya. Dengan sekolah, dengan koordinasi, ya. Bukan ngambil alih balik lagi, gitu ya. Jadi kalau kita sudah percaya sekolah apakah sebagai mitra, maka percayakan sama sekolah. Ketika ada masalah, koordinasi dan koordinasi. Dan biarkan sekolah untuk, maksudnya ada kasih sekolah punya mekanisme dan standar sendiri lah untuk menyelesaikan masalah. Jadi nggak usah kita ikutan jadi ribut, gitu ya. Apalagi jadi tadi itu ribut sama orang tua anak. Orang tua temannya sampai ke bawah 6 tahun lah, enggak. Padahal anakku udah main bareng gitu kan tahun kapan gitu ya. Jangan sadar ya. Nah, tadi Pak Jito sudah kasih mekanisme bahkan kalau ternyata wali kelas itu udah ngomong tentang begini ya silakan hubungi Pak Jito kan. Udah ada mekanisme kalau di sekolah ya. Jadi saya sama. Oh sudah ya. Nah ini ada quote dari Anne Frank. Jadi orang tua itu sebenarnya tugasnya adalah kasih nasihat, ngasih hal-hal yang baik, ngasih tahu yang baik kepada anak. Tapi keputusan akhirnya biarkan anak yang memutuskan dia mau kayak gimana sih. Karena kan tetap anak itu titipan, bukan punya kita, titipan. Yang namanya titipan itu berarti jangan kita miliki. Nah, biarkan dia berkembang sesuai dengan potensinya. Tugas kita bagaimana mengenali potensinya. Mungkin itu saja ya Bunda, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang benar dari Allah dan yang salah dari saya pribadi. Bila bisa dilihat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian tadi yang telah disampaikan oleh Pak Edianto, pemaparan tentang apa yang berkaitan dengan pola asuh dan sebagainya. Dan sekarang kami membuka pertanyaan untuk para penanya. Ada yang mau bertanya, Bu? Ada? Bu? Atau dari Bapak? Silakan, Pak. Ya. Ya, sebutkan nama dan dari kelas mana silakan. Saya Bundanya Akifa dari kelas 1 C. Mau nanya Pak, sekarang kan emang anak-anak zamannya gadget ya Pak ya. Jadi untuk gadget ini sebaiknya usia berapa anak dikasih gadget? Terus kan emang saya pernah dengar harus ada pembatasan waktu. Nah cara untuk dia agar, kan kadang-kadang ada kakaknya juga. Jadi kadang begini, aku dibatasi tapi kakak aku masih ngerjain tugas gitu kan. Boleh main HP sampai malam gitu kan. Nah itu cara kita untuk memberikan pemahaman ke anak-anak yang lebih usianya lebih dini itu seperti apa. Terus yang kedua, jika anak kita di luar, maksudnya anak saya kan kelas 1, tapi kalau di luar dia mandiri Pak.
Kalau sama teman-temannya dia bisa bersosialisasi dengan baik. Tapi kalau di rumah manjanya luar biasa. Nah itu cara saya kayak bangun tidur di pagi hari. Dia maunya digendong, dikenakan dan itu setiap pagi seperti itu. Apakah bagaimana cara kita orang tua biar dia mau bangun sendiri sholat subuh gitu, ayo deh sholat subuh gitu kan, itu udah setiap hari seperti itu tapi susah banget gitu Pak menerapkannya, kadang mau kadang enggak gitu. Nah itu aja Pak, terima kasih. Langsung ya, dua pertanyaan tadi. Yang pertama tentang gadget, bagaimana cara memberi pemahaman kepada anak-anak kita, terutama antara yang anak pertama dengan anak kedua, karena usianya juga berbeda. Lalu yang kedua tentang membangun kesadaran untuk beribadah. Oke. Baik, ini pertanyaan jawab dulu ya? Atau boleh ada pertanyaan lagi? Ada lagi Bu? Boleh langsung. Oh, langsung ya, silakan. Ya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya, kadang kan setiap anak itu ada masanya. Terus orang tua juga pernah punya pengalaman dan masalah atau pengalaman masa lalu gitu. Terus kadang terbawa atau efek domino ke anaknya pada saat dia punya anak. Gimana caranya memutus kayak seperti tali kekerasan itu. Kadang kan kita pengen jadi ibu tiri tapi lama-lama naik jadi ibu tiri nih. Pas lagi kita udah mencoba untuk kadang mengikuti nih banyak dari sosial media kan kita suka baca juga ilmu parenting atau apa. Cuman prakteknya tuh pada kenyataan kita dari yang tadi saya bilang dari mencoba jadi ibu tiri lama-lama jadi ibu tiri, dari nada rendah jadi nada tinggi gitu. Gimana caranya untuk memfilter itu atau memilah atau menyaring itu, karena kan kita juga punya pengalaman atau masalah lalu itu biar yang buruk-buruk itu atau yang itu tuh tidak berefek ke anak. Terima kasih. Ada lagi? Kuning? Masih ada Bang? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya orang tua dari Alita kelas 1B. Yang saya ingin tanyakan, ketika anak saya sekolah di Al-Fatah ini, pertama 1 sampai 2 bulan itu nangis. Saya nanya ke anak saya kenapa nangis. Alita menceritakan pengennya ditemani sama bundanya. Kebetulan saya bekerja. Selama ini Khalifah diasuh sama budenya. Seiring berjalan sampai 2 bulan, Khalifah ada informasi dari yayasan bahwa tidak boleh ditemani sampai kelas. Akhirnya saya anterin sampai pintu gerbang dan belum bisa sampai saat ini. Yang saya ingin tanyakan, bagaimana cara memberi pemahaman kepada Khalifah. Padahal saya sudah setiap hari memberitahukan apa sih, kenapa sih di sekolah, apa gurunya galak atau teman-temannya nakal. Dia bilang tidak. Terus apa alasannya? Pengennya ditemani bunda. Mungkin selama Khalifah sekolah itu diantar sama gurunya. Mungkin saya sampai saat ini nganterin Khalifah itu sampai ketemu gurunya. Ketika sudah ketemu gurunya, udah lepas, dia sudah bisa berinteraksi sama teman-temannya. Awalnya saja. Cuma saya pengen tanya bagaimana caranya supaya diantar sudah dilepas gitu. Sampai saat ini belum bisa. Mungkin dari saya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tiga dulu ya, ya udah ya, jangan lupa. Baik, ini pertanyaan sejuta umat sebenarnya ya. Maksudnya banyak yang mengalami apa yang Bunda-bunda tadi tanyakan. Yang pertama terkait dengan gadget ya. Jadi memang kondisi sekarang memang
susah ya untuk benar-benar lepas dari gadget. Kenapa? Karena tuntutan lingkungan akhirnya sudah mengharuskan kayak gitu ya. Ada mungkin kakaknya belajar harus pakai gadget dan sebagainya. Nah, kalau saya sekarang ambil jalan tengah ya Bunda. Jadi kalaupun kita mau kita mau memberikan anak kita gadget, pertama harus ada term and condition, harus ada aturannya. Pertama, dari sisi waktu itu udah pasti. Jadi perlu ada diet ya. Terserah ayah bunda, kira-kira apakah mau boleh gadgetnya 1 orang aja misalnya, atau boleh misalnya sehari 2 jam atau 3 jam misalnya. Sebenarnya kalau secara teori semakin kecil itu harusnya zero ya gadget itu ya. Harusnya kalau umurnya 3 tahun, 4 tahun itu sebenarnya nggak terlalu butuh gitu. Nah, jadi akhirnya harus diajak main yang lain sebenarnya. Cuman ya sebisa mungkin kita harus begitu sih. Cuman kalau memang nggak memungkinkan dibatasi. Ya, kenapa? Karena menurut penelitian saya lupa berapa durasinya ya. Jadi kalau sehari 4 atau 5 jam itu gadget itu akan menurunkan level konsentrasi sekitar 2 menit. Jadi artinya apa? Kalau misalnya putra putri ayah bunda itu susah konsentrasi, bisa jadi penyebabnya adalah terlalu banyak gadget. Jadi kalau mau memberikan gadget, saran saya pertama pastikan usianya, yang kedua diet, artinya kasih batasan waktu, ya. Nah, batasan waktunya kapan itu sesuai dengan usia sebenarnya. Kalau menurut aturan WHO, nanti bunda bisa browsing deh. Usia gini berapa, usia ini berapa lama, usia ini berapa lama. Nah, pertanyaan berikutnya tadi gini. Kalau dia harus melihat kakaknya pakai gadget, gitu kan? Berarti nggak boleh. Itu gimana penjelasannya? Nah, pertama ketika kita memberikan penjelasan ke anak, lihat usianya. Jadi kalau anak-anak kelas 1 itu kan masih konkret banget. Kalau anak-anak kelas 1 kasih penjelasannya pakai analogi. Analogi itu apa sih? Kiasan ya. Coba disamakan dengan situasi kayak gini. Kalau kakak kan sekolahnya udah pakai motor, ada pakai motor kan? Nah, berarti beda kan? Jadi kakak boleh pakai gadget, tapi kan buat belajar. Kalau ada kan udah kan? Gitu loh. Jadi kita ikutin alur berpikirnya. Jadi jangan, ya kamu harus ngerti lah. Kakak itu kan dia harus pakai gini-gini. Belum nangkep. Jadi sesuaikan dengan kondisi. Ya. Terus manja. Jadi kalau di rumah manja, kalau ya di rumah manja, kalau di luar enggak. Nah, itu gimana gitu ya? Pertama gini sih ayah bunda ya. Berarti anaknya bisa adaptasi loh. Maksudnya gimana? Berarti dia tahu kapan dia harus manja. Ya. Nah, pertanyaan berikutnya lagi, kalau di rumah dia manja, apa yang dia cari dari perilaku dia? Misalnya kalau bangun harus digendong dulu segala macam, apakah perhatian? Kalau perhatian berarti apakah kurang selama ini perhatian kita berikan? Ya. Kalau kurang mungkin kita kasih perhatian dalam bentuk yang lain. Jadi oke, adek besok bangun pagi ya. Kalau seminggu ini dia bangun pagi, nanti bunda ajak kita jalan-jalan agar tidur ini kemana misalnya. Nah itu bisa untuk membentuk perilakunya dia. Gitu ya. Jadi tapi tidak selalu seperti yang bocor juga ya kalau kalau seminggu ini kita pergi kemana? Pergi ke Bali bocor juga. Tidak selalu gitu. Bisa bunda, bangunnya pagi hari ini gue hebat, lo uji itu dia senang. Jadi cari cara-cara strategi, cara-cara apa yang kira-kira anaknya suka, yang kemudian membuat dia lebih mandiri. Kalau ternyata memang kita tetap sukanya adalah dengan apa mau digendong dulu, mau pagi segala macamnya, mungkin itu bentuk perhatian dia yang dibutuhkan, bukan karena manja berarti. Ya, artinya ya dia pengen kan ada orang-orang gitu ya. Jadi bahasa apa ya? Bahasa cinta lah. Bahasa cinta kan beda-beda kan. Ada orang yang pengen sentuh, dilus-lus kepalanya, ada yang pengen dipuji, ada yang pengen kasih hadiah. Itu bahasa cinta. Yang gitu ya. Jadi harus mudah-mudahan menjawab saudara. Terus yang berikutnya, tadi ada pertanyaan bagus juga. Kan anak ada masanya. Jadi gimana memutus mata rantai dalam arti ini? Kan kita dibesarkan oleh orang tua kita ya, dengan pola dulu orang tua kita membesarkan kita.
yang mungkin kadang-kadang bikin kita nggak nyaman juga gitu. Nah, gimana caranya supaya itu tidak jadi mengulang ke anak kita? Kalau orang-orang sekarang bilangnya istilahnya inner child, ada inner child yang tidak selesai. Jadi, ada masalah-masalah masa lalu dalam pengasuhan yang nggak selesai dalam diri kita, akhirnya jadi pengaruh ke anak kita. Makanya saya sarankan gini ya Bunda, kalau kita menyadari sebenarnya ada hal-hal yang yang belum selesai di diri kita, ada masalah atau konflik yang belum selesai di diri kita, saran saya coba selesaikan. Gimana caranya? Kalau kita nggak mampu menyelesaikan sendiri, kita nggak pasangan kita juga nggak bantu support, mendingan ke ahlinya. Ya. Karena saya banyak menemukan klien-klien yang, mohon maaf ya, misalnya dia masalahnya sama pasangannya, sama ayahnya, larinya yang dimarahin anaknya. Padahal anaknya nggak ada apa-apa. Saran saya daripada nggak mental, saya nggak sehat mentalnya, buat orang tuanya mamanya jadi nyamper ke anaknya, mendingan diselesaikan masalah orang tuanya. Jadi saran saya kalau kita menyadari ada masalah yang menghambat kita dalam mengasuh, saran saya orang tua baiknya selesaikan itu, bisa menghubungi ahli dan sebagainya untuk bantu menyelesaikan, ya supaya masalah ini putus. Gitu. Dan saya percaya bahwa ini ketika kita mendidik dan mengasuh anak kan nggak ada kelasnya, nggak ada sekolahnya. Kita nggak pernah, bahkan orang tua kita dulu mendidik kita mungkin juga nggak belajar pakai dengan bagaimana cara dia dibesarkan dulu. Kita pun juga gitu. Salah nggak itu? Nggak salah sebenarnya juga. Tapi yang penting ini kita mau terus belajar. Yang penting jangan pernah berhenti untuk belajar dan puas dengan cara dulu kita dibesarkan itu. Makanya forum-forum itu penting menurut saya buat menambah masukan buat kita sebagai orang tua untuk selalu belajar. Bukan berarti kita nggak boleh memanfaatkan pengalaman dulu kita dibesarkan, boleh, tapi kan zaman terus berkembang. Dulu kita nggak ada gadget, tapi sekarang kita punya gadget. Nah, kita kan harus juga ikut belajar. Ya, jadi kuncinya jangan pernah berhenti untuk belajar. Oke, pertanyaan ketiga dari bundanya Alisa ya. Ananda masih sering nangis kalau ke sekolah ya. Jadi awal-awal 1-2 bulan itu nangis terus, jadi harus ditemenin terus ya. Tapi sekarang cuma diantar ya Bun ya. Diantar, tapi tetap harus kita diantar dulu. Nah kalau begini sama sebenarnya kasusnya sama tadi yang di awal kita dibangunnya. Bisa jadi ada kebutuhan Ananda yang belum terpenuhi, ya. Sehingga membuat ketika dia berpisah sama Bunda, dia merasa apa ya? Ada kecemasan. Jadi kecemasan untuk berpisah. Nanti gimana? Aku juga Bunda. Ada sebenarnya sih kalau dari sekolah dia baik aja, kan? Sekolah dia main sama temennya segala macam. Pulang ketemu Bundanya, dia senang di rumah, besok pagi masalah lagi. Berarti apa? Di jeda waktu yang tersisa, menurut saya mungkin masih kurang tuh. Apa yang dia dapat dari Bunda? Tadi Bunda bilang itu dari Bunda kerja. Besar bekerja enggak ada juga sih. Artinya gini, coba Bunda cari waktu-waktu khusus yang bisa dimaksimalkan untuk bisa bersama Anda. Artinya Bunda mungkin kerja, tapi kalau pulang di rumah gimana interaksi sama Anda? Apa jangan-jangan Bunda pulang ke rumah terus si Anda masih sama dirinya atau sama siapa? Sehingga kemudian kurang interaksi Bunda ketika cuma barengannya cuma ketika mau tidur, sehingga yang ngerasa anaknya aku kurang, aku sama Bunda, aku maksudnya cuma sebentar gitu. Sehingga ketika berangkat dia merasa harus berpisah lagi, dia sedih lagi gitu. Jadi coba, nah Bunda coba nanti seminggu atau 2 minggu depan Bunda tambah kualitas interaksi sama Anda. Jadi kalau Bunda pulang kerja, ajak main deh misalnya. Main apa aja yang memang dia suka, atau yang Bunda punya mainan apa, main bareng. Capek Pak? Iya pasti. Saya percaya saya capek kalau kita kerja ya. Tapi itu konsekuensi. Supaya apa? Memenuhi kebutuhan yang kurang. Terus dievaluasi Bu nanti sebulan, seminggu 2 minggu depan ada pembagian waktu nggak? Gitu. Ya, kalau dia belajar harusnya ada. Kalau enggak kita evaluasi lagi. Mungkin masih kurang dengan waktu yang tersisa ketika Bunda. Kita mungkin isi waktu Sabtu atau akan untuk hangout sama Anda atau ngapain sama Anda. Full aja. Gitu. Nah coba dievaluasi. Jadi lakukan evaluasi bertahap kita lihat ada proses pembelajaran gitu. Oke Bu ya. Masih ada Ibu yang mau ditanyakan lagi dari Bapak? Baik, silakan Pak.
Saya Samsudin Pak, Bapak dari Finance Partners sendiri. Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin ini kali kedua bertemu dengan Pak Eri, karena yang kemarin kita juga bertemu di RA. Jadi sebenarnya awalannya dulu nih Pak, pada saat Bapak memaparkan materinya sedikit banyaknya menampar saya dan mungkin rekan-rekan yang lain juga mengenai bagaimana seharusnya orang tua itu bersikap kepada anak, termasuk tema saat ini mengenai kemandirian. Faktanya Pak, kalau kita berpikir secara ke depan berkaitan dengan pola asuh, sekarang ini tuh semuanya serba terukur gitu. Serba terukur maksudnya adalah semuanya nilai. Hal itu yang tidak bisa kita deny gitu. IPK menentukan bagaimana kita diterima atau tidak. Nilai mungkin kurang pada saat ini, tapi pasti berefek kepada kemampuan. Maksud saya adalah kita mungkin tidak lagi concern kepada kognitif, tidak hanya concern kepada kognitif, tapi juga afektif dan perilaku anak. Tapi Pak, bagaimana sih caranya kita sebagai orang tua pasti punya cita-cita. Kita yang mengetahui saat ini itu zaman untuk apa. In case memang zamannya berbeda, tapi kita pasti tahu ke depan itu butuhnya ini dan tidak jauh-jauh dari nilainya. Jadi Pak, dengan kondisi yang seperti itu, sebagai orang tua yang punya background pendidikan orang tua yang zaman dahulu, dengan kondisi yang sekarang, dengan tidak mungkin kita menyampaikan nilai, itu pola asuh yang seperti apa sih Pak yang seharusnya kita bisa dikasih ke anak-anak. Dan yang kedua Pak, pola asuh itu sedikit banyaknya diserahkan kepada ibunda. Sebenarnya saya cukup kontra dengan hal ini. Jadi maksudnya adalah saya meyakini kemampuan kognitif dan yang lain-lain dari anak kita itu adalah bentukan dari kedua orang tua. Karena saya mengalami itu. Saya termasuk di budaya pengalaman ini mengenai inner child circle di masa lalu itu sangat berpengaruh terhadap bagaimana cara saya bertindak. Nah, pertanyaannya adalah porsi dari ibunda itu saat ini pasti lebih besar daripada bapak. Tapi yang saya yakini peran bapak itu juga tidak kalah jauh penting dengan ibunda bapak. Dengan kondisi keterbatasan bapak sebagai kepala keluarga dan bekerja, cara yang sebenarnya efektif untuk bisa membentuk anak sebagai anak yang mandiri dan siap untuk menatap masa depan itu konfliknya kayak gimana? Gitu. Terima kasih. Baik, ini khas bapak-bapak nih, kalau namanya detail gitu ya. Banyak mikirnya, jadi saya susah juga jawabnya Pak. Oke, tapi pertanyaan bagus banget ya dari Pak Samsudin. Kita beri aplaus dulu dong buat bapak-bapak ya, yang sudah mengambil kesini. Karena kalau saya misi Pak itu gimana lagi yang ada tuh ibu-ibu. Kenapa sih? Mungkin suatu ketika dari bapak harus bikin sesi khusus baru bapak ya. Pokoknya kalau bapaknya nggak hadir, kasih apa gitu ya, konsekuensi harus bayar atau apa gitu kan, saya ya bayar gitu aja. Gitu. Maksud saya biar bapaknya itu terlibat gitu. Karena bikinnya berdua masa yang ibunya mulu yang ngurusin anaknya gitu kan ya. Oke. Jadi pertama, pola asuh sebelum gimana caranya? Satu sisi kan mungkin kita orang tua menyadari bahwa tuntutan zaman seperti ini ya. Kita mau menyiapkan anak kita untuk bisa menghadapi tuntutan zaman. Gimana caranya menjembatani itu? Artinya kalau kita tadi kan saya bilang jangan terlalu menuntut nilai dan sebagainya. Sebenarnya begini ayah bunda. Kalau saya berpikir lebih ke arah yang lebih global ya, bahwa gini, ketika Allah menciptakan seorang manusia, nggak usah ngomong seorang manusia deh. Kalau manusia aja ciptain mobil aja kan udah ada lampu sennya, ada bannya bentuknya bulat. Kenapa? Pasti ada tujuannya. Apalagi ketika Allah menciptakan manusia, betul nggak?
pasti sudah dilengkapi dengan berbagai instalan-instalan yang itu akan fungsinya dia hidup di dunia. Jadi artinya dia menjadi khalifah di dunia itu dengan memanfaatkan apa yang sudah Allah berikan. Nah persoalannya, Allah memberikan modal atau instalan itu kan nggak sama antara satu orang sama orang lainnya. Jadi apa? Treatmentnya nggak boleh sama, benar nggak? Mungkin satu kelas ada isinya 20 anak, tapi kan nggak semua juga harus pintar matematika, toh? Ya nggak? Artinya apa? Justru orang tua itu perannya membantu anak mengenali dia punya instalan apa dalam dirinya, dia punya keunggulan apa dalam dirinya, supaya bisa dia manfaatkan untuk kesuksesan hidupnya di masa depan. Dan saya percaya begini, dunia memang setiap zaman pasti punya kebutuhan berbeda. Misalnya saya terlibat juga dalam assessment training prakerja dari juga. Jadi ada list kebutuhan pekerjaan yang jadi tren saat ini. Nah, apakah anak kita harus memenuhi semuanya? Kan enggak juga. Justru kita lihat ini untuk tentang zaman seperti ini. Anak kita punya keunggulan di mana dan keunggulan mana yang kemudian kita bisa masukkan ke tentang itu. Nah, itulah yang nanti akan jadi modal suksesnya anak kita. Jadi tugasnya kita sebenarnya adalah mengenali apa yang ada dalam anak kita, ya, membantu mengenali dalam anak kita dan menjadikan itu, membantu itu menjadikan modal dia untuk sukses di masa depan atau membentuk tuntutan. Jadi jangan dibalik gitu ya. Kita lihat tuntutan zaman seperti ini, anak kita harus begitu. Belum tentu misalnya cocok. Justru dibalik. Jadi kita sifatnya apa? Jadi dari dalam keluar, bukan dari luar ke dalam. Jadi kita kenalin apa yang ada dalam diri kita, kelebihannya apa, potensinya apa, bakatnya apa, kelebihannya dia apa, unggulnya di mana. Nah, jadikan itu modal untuk bisa memenuhi kebutuhan zaman. Itu. Nah, kalau sekarang mindset kita sebagai orang tua itu justru balik. Jadi outside to inside. Jadi di luar dimasukin ke dalam. Kamu harus bisa matematika, kamu harus bisa bahasa Indonesia, kamu harus bisa bahasa Inggris, karena itu modal sukses di masa depan. Iya. Banyak kok orang yang prestasi matematikanya bagus gitu, tapi ketika di masyarakat dia nggak berhasil apa-apa. Karena mungkin bisa jadi modal dia itu nggak optimal di luar. Jadi kalau saya sarankan justru kita fokus lihat dari dalam untuk jadi modal bisa memenuhi. Yang berikutnya, nah ini pertanyaannya menarik dan bagus banget menurut saya. Bagaimana porsi peran bapak? Jadi saya mau cerita dulu nih ayah bunda. Jadi kalau di dalam Al-Quran sendiri ya, itu peran ayah dalam mendidik itu jauh lebih banyak disebutkan oleh Allah dibandingkan peran ibu. Kita kenal kisahnya Ibrahim dengan Ismail. Itu kan ayah sama anak, benar nggak? Kisahnya Luqmanul Hakim itu ayah sama anak. Kisahnya siapa lagi? Zakaria. Kisahnya siapa? Banyak. Jadi di Quran kisah-kisah pendidikan orang tua, terutama bapak ke anak itu jauh lebih banyak disebutkan dibandingkan ibu ke anak. Artinya apa? Peran ayah harusnya nggak kalah dengan peran bunda. Cuma kenyataannya Indonesia itu terakhir survei 2010 kalau nggak salah, termasuk urutan 3 atau keempat ya, the most fatherless country. Apa? Jadi orang tua negara yang pada peran ayahnya itu minim. Urutan pertama siapa? Amerika. Jadi Amerika itu urutan tertinggi fatherless country-nya. Jadi dia negara yang tanpa peran ayah itu tertinggi Amerika. Cuma bedanya apa? Kalau di Amerika kesadaran kenyataan itu membuat kesadaran akhirnya muncul banyak LSM yang mendorong peran ayah untuk bisa terlibat dalam pengasuhan. Tapi di Indonesia itu nggak konsen, nggak ada yang konsep itu. Sehingga terjadi apa? Ya udah tetap aja ibunya mau usaha pendidikan urusan ibunya, ayah mau usaha nyari duit. Padahal enggak. Anak itu terbentuk dari peran bapak dan ibunya. Ibu itu perannya sebagai apa? Sebagai pembasuh luka, sumber cinta dan sebagainya. Ayah itu apa? Raja tenggat. Kalau tadi ayah bertanya gimana peran ayah supaya bisa terlibat dalam mendidik kemandirian anak. Ayah sebagai raja tenggat, maksudnya apa? Kasih anak situasi-situasi yang membuat dia lebih mandiri. Kalau ibu kan anak suka nggak tega,
kasihan. Justru peran ayahnya. Apa? Biarin. Kayak gitu. Jadi kalau saya setuju dengan Pak Samsudin bahwa ayah itu harus punya peran penting juga dalam proses pengasuhan. Tapi gimana Pak? Kan kerja. Bapak dan Ibu, peran itu bukan ditentukan dari hadir atau tidaknya bertemu dengan anak atau tidak. Saya paham, mungkin ada ayah yang dia kerjanya lepas pantai misalnya, jadi pulang sebulan kali. Apakah perannya harus hilang? Ada juga. Ada juga. Ya. Kita contoh analoginya sekolah deh. Ada apa nih kepala sekolah? Kepala sekolah itu apakah harus ngajar? Enggak. Yang ngajar siapa ya? Guru, wali kelas. Tapi Pak Didin harus tahu nggak kondisi pembelajarannya gimana? Harus. Di situ peran ayah. Jadi memang yang mendidik bundanya, tapi ayah harus tahu bagaimana perkembangan anak, ada kesulitan apa, dan harus siap mendengar curhatan dari guru atau bunda. Kadang-kadang kasihannya gitu ya, saya agak miris gitu. Jadi mudah-mudahan kan butuh sarana curhat. Di rumah ketemu suami langsung bobo suami. Ada dengar tentang ibunya, ya. Ayo coba di mana? Di medsos. Atau grup ibu-ibu rumpi gitu ya. Kalau nungguin anaknya sekolah ngobrol. Padahal sebenarnya di rumah harusnya ayah itu punya peran untuk jadi tempat curhat dari bunda. Makanya tadi kalau tadi misalnya bundanya itu saya banyak dapat kasus juga tadi yang saat cerita tadi bundanya udah punya masalah ya. Sementara di rumah ayahnya tidak mensupport untuk mendengarkan kesulitan bundanya. Ya udah, yang meledak ya di bunda sendiri. Saya dapat kasus belum lama ini, saya juga aktif di salah satu portal konseling online ayah bunda, namanya ayah bunda apa namanya sahabat ayah bunda. Jadi ada di surat di situ. Jadi si ibu tinggal sama, saya jadi termasuk sandwich ya. Dia tinggal sama mertua. Udahlah ibu ini bermasalah, ibu sama mertuanya. Udah gitu anaknya juga susah diatur. Udah gitu suaminya kalau pulang nuntut harus rapi segala macam temennya, ibunya stres. Gimana ya Pak? Saya menghadapi situasi ini, saya udah mau meledak. Saya mau cerita kemana? Untungnya ada sahabat ayah juga. Dia cerita. Saya bilang, ibu kayaknya harus ngobrol sama suami. Iya tapi suami saya tuh susah dia ngobrol, nggak punya waktu, pasti pulang udah capek, bla. Kalau udah kayak gitu, saran saya coba cari tenaga ahli untuk bisa membantu menjembatani komunikasi. Karena udah masuk dalam ranah positif. Ya. Nah, awalnya yang ngobrol. Jadi semua selesai itu ayah harus yang mampu dan harus punya solusi. Kepala sekolah kan, jadi tidak perlu terlibat langsung mendidik, tapi harus tahu arahnya mau kemana, tujuannya mau kemana. Kemudian juga dan berlebih dan rasa sudah cukup ya baik dan saya setelah ini saya mudah dan langsung menuju ke kelas dan beberapa kelas untuk menerima hasil rapor di semester atau di kelas terbaik. Baik, dan juga yang dirahmati Allah SWT, selesai sudah kegiatan seminar para kita pada kesempatan kali ini berjalan. Apa tadi yang disampaikan oleh Pak Heri Widianto tentunya bermanfaat untuk kita semua untuk proses mendidik dan mengasuh anak-anak di rumah dan juga kami para guru dan para pendidik yang ada di sekolah kita. Baik, kita akhiri pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Jangan lupa berdoa kepada Tuhan. Alhamdulillah subhanallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.